Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai para tokoh pembaru Islam. Para tokoh pembaru Islam dari Mesir. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan wafat di Mesir pada tahun 1849. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Beliau memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Beliau memperkenalkan pendidikan sistem modern. Masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jami al-Azhar. La'ah Baidawi Rabi al-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Beliau dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Beliau lahir pada tahun 1801 di Tahta dan wafat di Kairo pada tahun 1873. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusulnya adalah sebagai berikut. 1. Ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. 2. Kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Dan ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan wafat di Istanbul tahun 1897. Pada saat itu terjadi pengolakan Inggris dan Al-Afghani yang terjadi di Afghanistan. Dalam pengolakan itu pihak Al-Afghani kalah, maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Berikut pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam. 1. Kemunduran umat Islam itu disebabkan oleh faktor diri sendiri. 2. Untuk mengembalikan kejayaan Islam yaitu harus dipahami oleh akal serta kebebasan berpikir. 3. Corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Dan keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh dilahirkan di Mesir tahun 1849 dan wafat 11 Juni 1905. Beliau studi di Universitas Al-Azhar. Di lembaga inilah ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Perjumpaan itu, ia belajar filsafat di bawah pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Berikut ide-ide Muhammad Abduh tentang pengembangan pemikiran Islam, yaitu 1. Pintu ijtihad masih terbuka lebar. 2. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dan ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh negara yang bersangkutan. Muhammad Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qolamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli. Semasa kecil, ia dimasukkan ke madrasah tradisional di Al-Qolamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Di madrasah ini, selain diajarkan bahasa Arab, Turki, dan Prancis, juga diajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dan pengetahuan-pengetahuan modern. Meskipun Muhammad Rashid Ridho sudah belajar kepada guru-guru sebelumnya, dalam perjalanan pemikirannya, ia banyak dipengaruhi juga oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wusqa. Ia berniat untuk menggabungkan diri dengan Al-Afghani di Istanbul, tetapi niat itu tidak terwujud. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, Muhammad Rashid Ridho mendapat kesempatan untuk berjumpa dan berdialog dengan murid Al-Afghani ini.
Dialog-dialog ilmiah itu meninggalkan kesan yang baik dalam diri Muhammad Rashid Ridho. Beberapa pemikiran Rashid Ridho tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis Jabariyah. Ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Dan yang terakhir, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. Selanjutnya, para tokoh pembaru Islam dari Turki. Sultan Mahmud II pada tahun 1785 sampai 1839 Masehi. Pembaru Islam di Mesir dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, sedangkan pembaruan di Turki Utsmani dipelopori oleh Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat tahun 1839. Mahmud diangkat menjadi sultan di tahun 1807 dalam usia kira-kira 22 tahun. Setelah Sultan Mahmud II berkuasa, maka pusat pemerintahan kerajaan Turki Utsmani bertambah kuat. Di antara pemikiran-pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II sebagai berikut. 1. Menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Dan yang kedua, mendirikan sekolah Maktabi Ma'rif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan Maktabi Ulum'i Edebiyat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Nami Kemal pada tahun 1840 sampai 1888. Nami Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan intelijensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda. Nami Kemal berasal dari keluarga yang berkecukupan. Selain mempelajari bahasa Arab dan Persia, ia juga menekuni bahasa Perancis. Ketika berusia belasan tahun, ia diangkat menjadi pegawai di kantor penerjemah, kemudian dipindahkan menjadi pegawai di Istana Sultan. Berikut pemikiran-pemikiran Nami Kemal. Yang pertama, kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Kedua, rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Dan yang ketiga, pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya memiliki corak demokrasi. Itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai para tokoh pembaru Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.